nggak normal. Dan itu kalau emang dibiarin karena aku pengen normal gitu ya, kalau misalkan emang ditunggu dengan sendirinya dia lahiran normal, itu sangat beresiko gitu. Kalibra mungkin bisa ceritain nih kabar bahagianya Kalibra yang baru banget melahirkan gitu. Mungkin bisa ceritain prosesnya seperti apa sih kemarin Kalibra? Oke, alhamdulillah tanggal 31 Juli kemarin aku melahirkan anak kedua, baby number 2. Namanya Admiral Kin. Siapa namanya adiknya? Admiral Kin Musa Tamrin. Admiral Kin Musa Tamrin. Tanggal berapa kan lahirnya? Tanggal berapa lahirnya? 31. Iya. Itu angka kesukaan kakaknya. Kesukaan kakaknya kemarin itu lahirnya cukup bisa dibilang mendadak. Bukan mendadak sih, maksudnya agak nggak diduga-duga akan lahir di hari itu, karena jadi kita tuh aku udah ngerasain kontraksi dari 2 hari sebelumnya. Nah, waktu kontrol ke dokter semuanya baik, alhamdulillah baik, semua kondisi janin oke. Tapi karena memang belum ada pembukaan jadi disuruh pulang dulu gitu. Oke, pulang dulu. Nah, di hari ketiga itu aku tuh tengah malam kebangun. Aku mimpiin almarhum bapakku. Aku bangun terus gak bisa tidur lagi, bener-bener kayak ada perasaan aku harus bangun gitu loh. Sampai aku udah paksain tidur, aku harus tidur nih biar gak kecapean gitu, karena kan lagi kontraksi kayak dikit lagi bakal lahir gitu. Tapi aku gak bisa tidur juga. Kayak emang bener-bener dibangunin. Akhirnya yaudah deh, aku feeling langsung bangunin suami aku, kita kayak harus ke rumah sakit deh sekarang. Itu posisinya jam 1 tengah malam ya, tengah malam. Ayo kita kayak harus ke rumah sakit, dan udah feeling aja gitu langsung boyong semuanya. Kakaknya dibawa ya kan, terus mbak juga dibawa, semuanya serombongan udah ke rumah sakit. Aku pikir oke, this is it gitu. Aku emang rencananya pengen lahiran normal kayak dulu Kayu juga normal ya. Ternyata begitu nyampe rumah sakit diperiksa, kondisinya itu dibilang kalau istilah medisnya itu gawat janin. Jadi begitu dilihat denyut nadi bayinya itu terlalu tinggi, nggak normal. Dan itu kalau emang dibiarin karena aku pengen normal gitu ya, kalau misalkan emang ditunggu dengan sendirinya dia lahiran normal, itu sangat beresiko gitu. Akhirnya dokter jam 3:30 pagi meluncur ke ruang IGD langsung bilang bahwa ini harus di emergency C-section. Akhirnya ya udah lahirlah Admiral Kin, dipanggilnya Kin dengan cara sesar akhirnya. Dan di situ aku begitu dibilang ternyata harus sesar, langsung otomatis langsung banjir, karena ya ampun, aku mimpiin bapakku loh tadi. Jadi aku kebangun jam 1 malam kayak emang ngerasa jangan-jangan bapakku emang ngebangunin aku gitu ya, ngasih tahu bahwa there's something wrong with Kin gitu. Karena di hari sebelumnya aku kontrol sama dokter aja semua masih baik-baik aja. Denyut nadinya normal, detak jantungnya normal, semuanya baik, ketuban, rahim, semua kondisinya baik. Tapi cuma selang 1 hari aja gitu, ternyata harus di emergency C-section. Jadi situ aku bersyukur banget, alhamdulillah, emang God works in a mysterious way. Kalau terlambat dikit ininya bisa mungkin. Yes, kalau sampai terlambat dikit kita nggak tahu apa yang bakal terjadi. Karena setelah sesar, Kin dikeluarin ada lilitan 2 kali lilitannya. Jadi memang sangat kencang dan sangat beresiko gitu. Begitu ngelihat ya ampun, alhamdulillah banget, bersyukur banget. Emang tiap anak itu ceritanya beda ya kalau kata orang, dan itu bener banget. Kayu punya tantangannya sendiri waktu aku lahiran dulu, Kin ada tantangannya sendiri juga. Ya seru juga sih jadi ngerasain dua-duanya, normal dan sesar. Dan gak bisa di underestimate deh. Mau kalau orang mungkin adalah ya orang-orang di luar sana atau orang dulu bilang, kalau misalkan sesar mah gak ngerasain
perjuangan seorang ibu. No, nggak kayak gitu, karena sesar itu juga ada tantangannya sendiri. Ada juga perjuangannya ketika setelah pasca melahirkannya, itu recovery-nya lumayan loh, yang namanya ya perut dibelek gimana sih, perih, terus pergerakan jadi terbatas. Pokoknya nggak bisa di underestimate deh. Itu perjuangannya beda. Kalau normal mungkin kasarnya perjuangannya sebelum melahirkan kontraksinya, tapi kalau sesar perjuangannya pasca melahirkan. Mungkin butuh waktu berapa lama tuh waktu itu Kak Libra buat pemulihan? Recovery-nya sih cukup cepet ya, karena pakai pakai apa namanya, metodenya ya, pakai metode yang terbaru juga. Jadi emang cepet, lumayan cepet pemulihannya. Sekarang aja aku baru sebulan melahirkan, ya udah bisa lah beraktivitas secara normal, bisa beraktivitas seperti biasa, tapi berkala. Jadi dalam sebulan berkala makin bisa berkegiatan dengan normal. Kayak gimana, seneng nggak punya adik baru, terus cowok juga jadi bisa main bareng, bahagia nggak sih? Pegangnya yang di bawah, sayang. Senang. Jadi bisa main bareng ya? Iya. Bangga nggak sih sama mama bisa, apa maksudnya, ngasih adik gitu, bisa kayak main bareng bareng? Iya. Iya. Aku bangga sama Bubu. Aku bangga sama Bubu. Aku juga bangga sama Kayu. Kayu kan jadi kakak yang baik banget. Aku bangga banget sama Kayu, soalnya Kayu tuh the best brother in the world. Kak Libra ini kan kali cowok, terus tadi juga cowok, dia sempet ngerasa ini nggak sih, perasaan iri kah, atau mungkin ngerasa kasar lagi, atau mungkin Kak Libra dan suami udah ngejelasin dulu nggak sih sebelumnya, biar ini tuh adik kamu, jadi harus saling memberi mengasihati sekarang. Iya. Jadi sebelum, boleh Bubu pinjam? Thank you. Emang dari jauh-jauh hari sebelum lahiran, aku sama Adrian tuh udah suka cerita-cerita lah gitu. Jadi kasih pemahaman dengan cara yang halus, dengan cara yang menyenangkan, dengan cara yang friendly. Kayak ini ada adiknya Kayu loh di perutnya Bubu gitu kan. Jadi memperkenalkan dengan situasi baru yang dia akan hadapi gitu. Karena awalnya gitu, pas tahu aku hamil, dia masih kayak bilang ke orang-orang, di perutnya Bubu ada anaknya nih gitu. Kayak nggak ada sense of belongingnya gitu, kayak ada anaknya tuh gitu. Tapi lama-lama karena kita udah cerita, terus kayak ntar adiknya mau diajak main apa, mau diajarin apa gitu-gitu, lama-lama dia ada sense of belongingnya, kayak ini ada adiknya Kayu loh di perut Bubu gitu. Jadi lebih kayak adikku gitu. Terus ya aku suka bilang sama Kayu, ih adik nanti pasti bangga banget deh punya kakak kayak Kayu gitu. Jadi dia kan membesarkan hatinya si kakaknya juga gitu kan. Jadi begitu once adiknya lahir, aduh gimana Kayu pas masuk ke dalam kamar langsung gini, langsung pengen peluk adik gitu, tangannya gini dulu. Udah bisa meluk. Iya langsung, kita deg-degan ya Wak. Tapi dia kan pengen meluk ya, ada aku pelan-pelan ya gitu. Terus adik mau diajarin apa aja sama kakak? Aku mau diajak lempar-lempar boneka. Mau ajak main lempar boneka. Terus adik diajarin apa lagi? Kakak Kayu kan pinter nyanyi ya, mau diajarin nyanyi? Nyanyi bareng ya? Nyanyi Nyanyi lagu apa? apa nanti? Mau nyanyi nggak Kak? Dinosaur mungkin? Enggak. Atau diajarin bahasa Spanyol? Kalian bisa bahasa Spanyol? Gimana? Belum bisa semuanya. Gak apa-apa, kan bisa berhitung bahasa Spanyol. Kalau hitung bahasa Spanyol gimana sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yeay. Kenapa diajarin untuk bahasa Spanyol? Kak, apa ada rencana untuk berpendidikan di sana atau? Pengen jadi idolnya Spanyol gitu, enggak deh. Enggak, aku tuh enggak ngajarin sebenarnya, cuman karena
Kayu tuh kebetulan anaknya curious ya, jadi jiwa keingintahuannya tuh tinggi, keingintahuannya besar, terus keinginan untuk belajarnya juga besar. Jadi dan kebetulan dia suka banget gajah. Dia karena ngulik banget gajah nih, terus nonton video di YouTube banyak konten-konten gajah tuh yang lagunya Spanyol. Terus jadi hafal aja sendiri gitu tiba-tiba karena sering nonton ya. Karena lagu-lagu gajah pakai bahasa Spanyol gimana? Un elefante gimana? Un elefante. Gimana sih, ajarin dong, tantenya tuh pengen tahu. Un elefante se balanceaba. 1, 2, 3. Ya kan, Cung? Malu-malu. Ntar adanya gimana kalau nggak bisa diajarin? sama cowok gitu ya, mungkin sendiri ada ini kayak rencana mereka tuh mau di hari ini kemana gitu. Wah, itu pertanyaan berat ya. Karena sebenarnya sebagai orang tua tuh kan pasti ada lah ya keinginan gitu atau kayak mimpi atau ambisi gitu, pengen deh anaknya ntar bisa gini bisa gitu ya. Cuman sebenarnya orang tua tuh apa yang bisa kita kasih ke anak, that's what we know gitu. Misalkan aku dan suami aku kebetulan memang kerjanya di dunia entertainment gitu. Jadi otomatis kita juga punya keinginan anak ngikutin jejak kita gitu. Tapi kita 100% aware, kita benar-benar sadar bahwa kita nggak bisa memaksakan gitu. Karena anak punya jalannya masing-masing, punya ketertarikannya masing-masing, punya jati dirinya juga yang benar-benar deh kita nggak bakal tahu gitu. So aku bebasin banget Kayu sama Kian mau jadi apa. Yang bisa kita lakukan sebagai orang tua sebenarnya cuman mendukung dan ya mendukung sekuat tenaga lah apa yang kita bisa gitu, memfasilitasi gitu. Kayak misalkan Kayu kepingin suka dinosaur gitu, lagi suka dinosaurus banget gitu sekarang. Terus katanya kalau udah gede mau jadi apa, Kay? Paleontologist. Nah loh kan paleontologist banget gak tuh gue? Kan bapak ibunya gak paham-paham gitu-gituan ya. Jadi paleontologist itu belajar fosil-fosil hewan-hewan purba ya, Kay. Nah kan ya kita mah dukung-dukung aja. Paleontologist ya oke, silakan gitu kan. Apapun yang penting Kayu senang, bahagia. Dan yang paling penting yang aku pengen banget tanemin Kayu dan Kin dari dini itu adalah apapun yang kamu mau, be the best at it gitu. Tadi aku lupa nanya mungkin arti nama Admiral Kin. Oh iya. Jadi Admiral Kin. Kin itu artinya golden gitu, emas. Admiral itu sebagai tribute untuk bapakku almarhum karena beliau itu TNI kan, tentara. Terus karena waktu Kin mau lahir aku dibangunin sama bapak, tanda kutip, karena bapak datang ke mimpi aku. Terus jadi suami aku tuh yang ngasih ide. Ya udah, sebenarnya kita udah punya ide nama itu sebelumnya, Admiral, kayaknya bagus deh ada admiralnya gitu. Iya lucu Admiral. Tapi kita belum sure, bener-bener belum ada nama sampai anak ini tuh lahir. Begitu dia lahir, suami aku langsung bilang, wah berarti bener nih namanya harus Admiral. Kenapa emang? Iya kan kamu dibangunin sama bapak, ini kita kasih tribute aja buat bapak gitu. Karena bapak tentara, ya udah namanya Admiral Kin. Tapi dulu sempet nggak sih kan, maksudnya sebelum nikah bapak tuh sempet bilang pengennya cowok gitu, akhirnya dapet cowok semua atau nggak terlintas gitu? Gak ada harapan apa-apa, mau cowok mau cewek gak ada harapan. Tapi lucunya cucunya orang tua aku gitu, jadi anak aku, anak kakak aku tuh cowok semua, 6 cowok 1 cewek. Jadi ya entahlah, entah emang udah takdirnya begitu ya. Apa sayang? 3 cowok, 1 cewek. Siapa? Siapa 3 cowok 1 cewek? Oh, buat apa mau bubu 3 cowok 1 Kamu cewek? mau bubu anaknya 3 cowok 1 cewek gitu? Iya, mau ada
kan. Maksudnya kan ada babakin kayu jadinya 3 cowok. Iya, di rumah ini ada 3 cowok, ada Baba, Kayu, Kin, Bubu cewek sendiri paling cantik. Kalau Mbak Ciada jadinya 3 cowok 2 cewek. Oh iya, Mbak Ci jangan lupa ya. Ada Mbak Ci. Iya. Tapi ini nih Kak, maksudnya apa? Aku mau nanya apa ya? Oh iya, Kak, ini kan peristiwa maksudnya dalam rentetan tahun ini 2 tahun udah dikasih 2 anak gitu. Mungkin bisa jadi sih kebahagiaan, nikmatnya Kak Libra sendiri gitu. Anak yang lucu-lucu, yang pinter-pinter, yang pinter ini loh, yang aktif juga. Terima sama kasih. Bersyukur banget pastinya, bersyukur banget. Aku tuh dari dulu bukan orang yang apa ya, nggak yang bermimpi pengen punya anak berapa, anak cewek atau cowok apa gitu, nggak ada. Tapi subhanallah ya, alhamdulillah banget begitu dikaruniai anak, ternyata bahagia kayak gini ya gitu. Kayak itu sesuatu yang gue nggak pernah, istilahnya gini deh, bukan sesuatu yang aku expect atau tunggu-tunggu, tapi begitu aku dapat, ya ampun subhanallah, bersyukur banget karena bahagianya itu gak bisa diungkapin sama kata-kata deh gitu. Kayak dibilang emang jadi ibu berat kan pasti gitu kan, capek segala macam. Iyalah kita nggak mungkin sugar coating lah, bilang kayak enggak indah banget jadi ibu semuanya pokoknya kebahagiaan, gak juga. Kayak pasti ada capek-capeknya, zombie-zombinya karena nggak tidur ada. Tapi di balik itu benar-benar apa ya, maksudnya it's all worth it gitu loh, istilahnya it's all worth it karena kita ngejalaninnya gak berat hati. Mungkin fisik iya capek, tapi hati kita ringan aja ngelakuinnya. Kenapa? Karena kita sayang sama anak kita juga sayang sama kita, dan that mutual love, mutual respect, that bond, that relationship itu tuh bikin hormon-hormon endorfin kita itu selalu aktif gitu loh. Jadi bahagia banget rasanya. Kak, untuk kesibukan sendiri kan baby baru sebulan, mungkin jadi ngebatasin kerjaan juga nggak sih Kak? Ya pastilah ya, dari aku hamil gede ya, dari 7 bulan ya, dari 7 bulan aku udah cuti ya. Sayang, boleh duduk manis dulu nak? Ya Kai, duduk manis dulu yuk di sebelah bubu yuk, sini yuk. Nanti di kamera masa ada kakinya Kayu? Tuh masa kayak gitu, nggak bagus deh. Ayo duduk manis sayangku. Kai, anak pintar yuk. Ini juga miring. Nah, lebih cakep. Oke. Tadi apa pertanyaannya? Soal kerjaan. Iya dari hamil gede, emang udah fokus dulu untuk fokus istirahat gitu kan, karena hamilnya udah gede. Jadi aku dari hamil gede udah fokus istirahat dulu, terus pas lahiran juga fokus megang anak, karena anak tuh gak kerasa loh cepet banget gedenya. Jadi pengen ini deh, maksimalin banget masih bayi kayak gini, diunyal-unyal. Tahu-tahu kalau udah gede galau. Nih segede gini aja aku udah galau, ya Allah gedenya cepet banget. Ini dia udah umur 4 tahun ya Kak? Udah 4 tahun loh, perasaan baru kemarin Kayu masih segede gini loh. Tahu-tahu sekarang udah 4 tahun. Kemarin baru ulang tahun yang keberapa? Keberapa kemarin ulang tahun? 4 ya? Kamu kemarin ulang tahun keberapa? Keempat. Dapat deh hadiah apa dari Bubu? Baba, Bubu dan Baba. Bubu dan Baba. Dinosaur sama apa? Satu. Satu dipakai buat sekolah ya? Iya tante. Boleh cium lagi sedikit nggak? Cium ada. Sayang adik nggak? Atau sayang aku aja? Jangan. Sayang dong sama tante juga. Sayang Sayang aja semuanya. dong.
Ayo, saya yuk. Cium adek berdua yuk. Yuk, cium adik sama bubu. Kan pegang mikitan. Cium adik sama bubu. Maaf. Cium adik sama Cium bubu. adek berdua yuk. Lucu nggak? Iya. Yuk, pipi kanan kiri yuk. Yuk, berenang yuk. Ayo. Ayo dong kakak. Satu. Fotoin dong, Dik. Mungkin terakhir nih kak, maksudnya Iya. setiap orang tua pasti kan punya harapan, punya hal-hal gitu yang Manis. yang maksudnya yang diharapkan orang tua gitu untuk langsung untuk Kalibra sendiri gimana? Gak apa-apa kan aku pegang. Harapannya itu Kayu dan Kin menjadi orang yang baik. Itu nomor satu, yang berakhlak baik, yang sopan santun, berkarakter. Karakternya itu harus you oke? Ulang ya. Duluan, roll. Harapannya anak-anak aku menjadi orang baik, orang yang berkarakter, yang sopan santun, berakhlak baik. Itu nomor satu sih, yang paling penting itu. Di samping mau ya pinter pastinya, tapi jadi orang baik itu paling penting sebenarnya. Dan karakter sih yang aku sangat harapkan dari mereka gitu. Jadi kalau misalkan anak nanti di sekolah nggak ranking gitu ya, aku nggak bakal marah. Tapi kalau dia ngebully gitu di sekolah, waduh, kelar. Kayak penanaman apa ya untuk anak sendiri tuh setiap orang tua pasti beda gitu. Tapi kalau versi Kalibra lebih nanamin kepercayaan mungkin ya Kak, atau Betul banget. Aku tuh kalau di rumah ya, aku sama suami dan alhamdulillah aku sama suami juga punya nilai yang sama gitu ya, menjunjung nilai yang sama. Value kita itu adalah kalau di rumah respect itu nomor satu, mutual respect. Jadi walaupun anak masih kecil dari dini banget, even dari Kayu baru mulai bisa ngomong gitu, mungkin dia belum terlalu ngerti apa yang kita omongin, tapi kita selalu ajak ngomong seperti orang besar, orang dewasa gitu. Kita nggak pernah bohong-bohong, misalkan aku mau kerja gitu ya, walaupun dia nangis karena aku harus tinggal kerja gitu, tapi aku harus bilang, Bubu harus kerja. Aku nggak mau diem dia dikasih mainan atau dikasih iPad terus aku kabur gitu ya. Kalau kayak gitu kan maksudnya oke, mungkin dia nggak tahu pas aku pergi. Atau nanti nangisnya belakangan gitu, taunya aku cuman kemana misalkan. Tapi aku nggak mau kehilangan kepercayaan dari anak aku sendiri gitu. Jadi aku harapannya sampai dia gede nanti, aku tuh jadi safe space-nya dia gitu. Jadi dia tuh mau cerita apapun ke aku tetap merasa aman dan nyaman. Karena aduh kayaknya every parent's nightmare banget deh kalau udah punya anak gede terus mereka nggak mau cerita ke kita, nggak mau curhat, dan kita nggak tahu apa yang terjadi sama dia di luar sana gitu kan. Karena ya gimana pun juga anak suatu saat akan menjadi orang dewasa, punya kehidupannya sendiri yang kita nggak bisa kontrol. Kalau di rumah oke, kita bisa kontrol, kita bisa filter lah apa yang dia konsumsi, apa yang dia tonton. Tutur kata kita bisa ajarin dia. Tapi kalau dia udah keluar nanti ketemu banyak banget orang, berbagai jenis orang dengan background yang berbeda, dengan nilai yang berbeda, kita kan gak bisa kontrol apa yang dia temuin di luar sana. So I really want Kayu dan Kin kalau udah gede nanti tetap bisa cerita apa aja gitu ke bapak ibunya. Jadi harus respect, trust, dan we have to make each other happy ya. Gimana? Kita make each other apa di rumah? Happy.